Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bertemu lagi dengan saya Abdul Khalid Ma'rufi, masih di Ma'rufi Official. Untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa yang menjadi penyebab Pekalongan ini dikatakan sebagai kota batik, sekaligus dikatakan sebagai kota santri. Mungkin kalau kita katakan Pekalongan adalah sebagai kota batik, ini menjadi maklum adanya, karena memang Pekalongan sudah dikenal oleh dunia sebagai kota penghasil batik, kota yang memiliki kesenian khas yakni membatik. Tetapi yang jarang dikupas adalah apa yang menjadi alasan kenapa Pekalongan disebut kota santri. Mungkin pertama, saya bisa mengatakan kenapa Pekalongan disebut sebagai kota santri, karena pertama, ada bangunan tradisi keilmuan yang sangat kuat dan sudah turun-menurun dari para kiai-kiai sepuh sampai saat ini. Apa bangunan keilmuan dan tradisi keilmuan yang kuat itu adalah dalam bentuk pengajian-pengajian yang ada di musola, pengajian-pengajian yang diadakan oleh para kiai-kiai NU kita di masjid-masjid. Misalkan di Kanzu Sholawat dulu digawangi oleh beliau Kiai Haji Muhammad Akram Sofwan almarhum al-Maghfurlah, yang kemudian saat ini diteruskan oleh beliau Kiai Haji Adib Karomi bin Kiai Haji Akram Hasani. Di Kanzu Sholawat, kemudian di Wonopringgo, dan di berbagai macam tempat di Pekalongan kota, baik kabupaten, banyak sekali tradisi-tradisi keilmuan, ngaji kitab Fathul Qorib, mengaji kitab Jami'us Shaghir, mengaji kitab Khosaisun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap hari satu masjid, kadang-kadang dalam satu minggu ada 4 pengajian kitab rutin yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini saya pikir alasan yang pertama kenapa Pekalongan pantas dikatakan sebagai kota santri, karena di Pekalongan ada tradisi keilmuan yang kuat yang dibangun oleh para kiai-kiai kita di musola-musola, di masjid-masjid. Di samping beberapa pondok pesantren yang ada di kota Pekalongan dan kabupaten terus mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, Pekalongan ini dikatakan sebagai kota santri karena orang-orang Pekalongan, masyarakat Pekalongan ini kuat dalam memegang tradisi keagamaan, kuat dalam memegang tradisi yang di situ positif dan arahnya adalah kepada penguatan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Pekalongan dan kabupaten dan sekitarnya diadakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Ini istiqomah mulai sejak zaman kiai-kiai kuno kita sampai saat ini masih dilakukan oleh banyak masyarakat yang ada di Pekalongan ini. Di samping lagi masih banyak aktivitas-aktivitas tradisi-tradisi keagamaan yang dipegang kuat oleh para generasi penerus masyarakat kota Pekalongan ini. Paling tidak 2 itulah yang menjadikan kota Pekalongan pantas dan layak disebut sebagai kota santri, karena ada bangunan tradisi, bangunan keilmuan yang kuat, dan yang kedua adalah tradisi keagamaan yang kuat, seperti misalkan Maulid mulai tanggal 1 sampai tanggal 12. Mungkin yang lain masih banyak penyebab Pekalongan dikatakan sebagai kota santri. Tinggal nanti komen di bawah video ini, silahkan Anda komen kira-kira apa yang menyebabkan kota Pekalongan ini layak dan pantas disebut sebagai kota santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.